البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. Memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awirah yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, jilbab, dan sebagainya. Pakaian adalah barang yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana muslimah artinya pakaian yang diperoleh perempuan. Perintah menutup aurat sesungguhnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara bertahap. Perintah menutup aurat bagi kaum perempuan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar tidak berbuat seperti kebanyakan perempuan pada waktu itu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi SAW agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki bukan mahramnya. Selanjutnya, karena istri-istri Nabi SAW juga perlu keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat apabila hendak keluar rumah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri yang mukminah, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kandungan Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kandungan dalam surah An-Nur ayat 31. Pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga kemaluan. Yang ketiga, menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Kemudian hadis dari Ummu Atiyah. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri proses salat Idul Fitri dan Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan salat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamkannya dari wanita lain. Batasan aurat pria dan wanita. Ada berbagai aturan dan ketentuan dalam berpakaian yang syar'i. Ada beberapa merupakan hal yang disepelekan, namun ternyata tersebut penting bagi laki-laki, yaitu 1. Menggunakan pakaian menutupi tubuh, terutama bagian pusar hingga lutut. Kedua, berpakaian tidak ketat. Yang ketiga, tidak menggunakan perhiasan. Justru dianjurkan menggunakan parfum karena perhiasan laki-laki adalah perhiasan yang non-wujud. Yang keempat, pakaian tidak mencolok. Dan yang kelima, sebaiknya berpakaian yang bersih, enak dilihat dan tidak menimbulkan kecurigaan, serta berpenampilan sopan dan sewajarnya seperti lelaki. Bagi perempuan, 1. Menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan bukan tangan. Yang kedua, menutupi dada dengan memanjangkan jilbab ke dada, meski dada telah ditutupi oleh pakaian, namun tetap harus ditutup lagi oleh jilbab, dan juga menutupi pundak dengan memanjangkannya. Yang ketiga, tidak berpakaian ketat, tidak transparan, apalagi seronok. Maka dari itu, wanita diharuskan menggunakan rok hingga lebih dari mata kaki, dan bila transparan, gunakan 2 lapis kain penutup. Yang keempat, untuk wanita sebaiknya tidak menggunakan parfum, justru disarankan menggunakan perhiasan berupa warna dan pakaian, namun tidak berlebihan, dikarenakan parfum dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang menciumnya.
Namun, diperbolehkan menggunakannya jika untuk menghilangkan bau badan, karena bau badan pun bisa menimbulkan syahwat bagi lawan jenis yang menciumnya. Yang kelima, berpakaian sewajarnya, enak dilihat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dan yang terakhir adalah untuk berjilbab, ikatan rambut tidak boleh menonjol dan terlihat pada jilbab. Hal ini dikarenakan sama saja seperti menunjukkan bentuk dan jumlah dari rambut tersebut. Mempraktikkan adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk membiasakan diri mempraktikkan adab berpakaian secara Islami, hendaklah terlebih dahulu untuk perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, ingat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, mulai berlatih dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Yang ketiga, ingat akan bahaya yang didapat jika berpakaian tidak benar. Yang keempat, ingat sesama orang terdekat dan orang tua kita. Kasihan sama mereka jika kamu berbuat hal yang menimbulkan dosa terus-menerus, bisa-bisa menjerumuskan mereka. Yang kelima, tanamkan keimanan yang kuat dalam hati agar niat-niat yang baik tidak tergoyahkan. Yang keenam, yakin dalam hati bahwa menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah adalah wajib hukumnya, sehingga akan mendapatkan dosa bagi yang meninggalkannya. Yang ketujuh, tanamkan keyakinan bahwa Islam tidak bermaksud memberatkan umatnya dalam berpakaian, bahkan sebaliknya memberikan kebebasan dan perlindungan bagi harkat dan martabat umatnya. Dan yang terakhir, tanamkan rasa bangga telah berpakaian sesuai ajaran Islam sebagai perwujudan keimanan yang kuat dari seseorang muslim atau muslimah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك